Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan juga baik ya. Saudara, kecantikan kini semakin dianggap sebagai aset yang penting. Tidak hanya bagi perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Penampilan yang terawat telah menjadi simbol kepercayaan diri dan juga profesionalisme. Nah, memasuki tahun baru 2025, pasti ada tren kecantikan yang terbaru yang selalu menarik untuk diikuti. Nah, berbicara mengenai tren kecantikan, klinik kecantikan Derma Pro selalu menjadi pelopor dengan inovasi-inovasinya yang terbaru. Kira-kira seperti apa tren kecantikan di 2025 ini dan apa saja tren treatment kecantikan yang akan dirilis oleh klinik Derma Pro Jakarta. Kita akan bahas lengkapnya bersama dengan saya Melisa Ganasari hanya di Bincang Kita. Ya, untuk membahasnya sudah hadir di sini narasumber saya ada Dr. Tan Yuanita, owner dan juga dokter dari Klinik Kecantikan Derma Pro Jakarta. Halo dokter, apa kabar dok? Halo Mel, kabar baik. Ketemu lagi nih di tahun 2025, selalu ada tren yang terbaru, selalu ada inovasi terbaru ya. Harus mengunjungi gitu, mengunjungi Bincang Kita buat iniin. Iya dong, harus gitu. cerita-cerita yang terbaru ya. Nah ini kan katanya kecantikan ini menjadi aset yang penting sekarang. Bukan cuma buat perempuan, tapi laki-laki juga penting nih ya, punya kepercayaan diri katanya kalau punya penampilan yang bagus. Kalau untuk tren kecantikan di 2025 ini mengarahnya nanti seperti apa dan perubahan seperti apa yang dilakukan nih dokter? Oke, jadi kemarin 2024 itu kita sempat geger ya. Mungkin Melisa cek dulu di TikTok, di Instagram tuh tentang Lindsay Lohan gitu ya. Jadi Lindsay Lohan ini menobatkan menjadi kayak renovasi muka tersukses sepanjang sejarah karena kita lihat mukanya dia 2012 itu udah kayak jelek banget lah gitu ya. 2024 tuh dia tampil lagi sangat-sangat muda, cakep gitu ya. Jadi orang-orang tuh mulai berspekulasi gitu. Ini sebenarnya Lindsay Lohan ini ngapain gitu. Dan kemudian diikutin sama Christina Aguilera, Demi Moore, Donatella Versace dan banyak artis Hollywood itu ternyata jadi mukanya tuh beda banget 2024 ketika kita bandingkan dengan foto dia tahun 2012 gitu ya. Beda banget itu. Nah, ini kita ada beberapa footage-nya dia. Jadi ternyata Mel 2025 ini muncullah tren namanya natural glow. Di mana orang-orang itu mulai mereka tuh tidak mau filler yang berlebihan. Aku tidak tidak melarang penggunaan filler, tapi orang lebih pengen supaya filler itu ditempatkan di tempat yang lebih strategis gitu. Jadi nggak sembarangan kita menempatkan banyak filler yang di muka gitu. Jadi mereka maunya filler tuh benar-benar secukupnya aja. Terus kemudian yang kedua adalah teknik tentang botox. Jadi mereka nggak mau supaya botoxnya itu terlalu kaku banget sampai orang kayak melotot gitu ya. Jadi benar-benar botox juga berlebih secukupnya aja untuk menghilangkan kerutan aja udah cukup. Terus kemudian mereka tuh nggak pengen terlihat muda tapi mereka tidak mau menua. Jadi trennya adalah ke ageless, bukan ke mau muda nggak. Tapi mereka mau kulitnya yang muda. Nah, jadi mereka tuh mau kolagennya jadi lebih bagus, kulitnya juga nggak ada kerutan halus, nggak ada keringnya gitu. Jadi youthful look ini skin, tapi mereka maunya ageless face. Jadi natural looking face itu yang trennya yang di 2025 gitu. Baik, jadi tetap kelihatan natural begitu natural, ya, mukanya nggak berlebihan, nggak filler sana sini jadi malah jadi aneh kan, jadi kayak tembem di mana-mana gitu. Mereka makanya itu mereka 2024 itu benar-benar semuanya jadi kayak balik kayak zaman mereka ya, mereka muda dulu gitu, kayak nggak tua-tua aja gitu. Baik. Tadi dokter sempat sebutkan tuh ya artisnya ada Lindsay Lohan, ada Christina Aguilera. Pasti banyak juga di sini yang kepengen tahu. Tadi dokter udah bilang ya, treatmentnya apa sih sampai mereka kok bisa gitu sampai balik seperti mereka muda lagi gitu. Kelihatannya kok nggak tua-tua nih orangnya. Gitu ya. Apa sebenarnya yang dilakuin gitu ya? Kenapa aja cepet banget? Jadi sebenarnya mereka ini kan yang pertama yang kita semua dokter-dokter setuju adalah mereka menghilangkan filler yang berlebihan di muka mereka. Aku nggak tahu tuh, kan banyak cara ya untuk menghilangkan filler tuh, dengan misalnya kita menyuntikkan penghancur fillernya atau dengan operasi mungkin ya. Dan operasi plastik pun mereka tuh nggak mau yang berlebihan. Kayak tadi balik bener-bener kayak natural looking kan. Kita lihat misalnya di TikTok, Instagram juga banyak yang operasi sampai sampai aneh banget. Nah, mereka tuh tidak melakukan itu. Jadi yang pertama mereka menghilangkan filler yang berlebihan. Terus yang kedua tuh mereka lebih berfokus untuk kayak tadi aku bilang bahwa karena mereka pengen kulitnya lebih muda, jadi mereka tuh fokus ke pembentukan kolagen. Nah, jadi kolagen itu sebenarnya adalah kayak tanah kulit kita tuh dipadetin gitu loh, supaya
kulit kita nih siap untuk menerima filler yang berlebihan, atau misalnya kita mau untuk tindakan yang lifting pengangkat muka itu karena kolagennya bagus, jadi itu tindakannya lebih tahan lama. Nah, selain itu juga kolagen itu penting karena ya itu bikin kulit kita kenyal, terus kemudian jadi lebih moist, lebih lembab, keriputnya juga nggak ada. Jadi yang bikin rahasia kulit kita lebih muda itu adalah kolagen gitu. Jadi mereka lebih fokus ke itu, menghilangkan filler, kemudian bikin kolagennya lebih bagus, dan pasti lifting wajah. Karena kan nggak lucu ya kalau misalnya filler dihilangin kemudian kolagennya kebentuk tapi mukamu doyot gitu. Nah, itu memang mereka kayaknya melakukan perawatan untuk bikin supaya mukanya jadi lebih lifting, jadi lebih ngangkat gitu. Itu yang mereka lakukan sih, apapun prosedurnya, tapi intinya adalah 3 itu sebenarnya gitu. Jadi udah ada pergeseran begitu ya sekarang, dokter ya. Gitu. Nah, itu kan di Hollywood nih, dokter ya. Tapi kalau Klinik Derma Pro Jakarta nggak mungkin ketinggalan ya. 2025 pasti udah ada nih inovasinya supaya kita bisa juga nih ageless kayak Lindsay Lohan, kayak Christina Aguilera. Treatment terbarunya apa nih yang dibawa sama Klinik Derma Pro, dok? Jadi sebenarnya kalau pemirsa lihat dari Instagram atau memang perjalanannya Derma Pro dari tahun ke tahun itu, kita tidak pernah berikan filler yang berlebihan ke pasien. Jadi memang pasien kita memang dari dulu kita sudah melakukan perawatan yang itu untuk pengencangan, untuk kolagen gitu. Kemudian kita mungkin tahun ini ada inovasi baru, yaitu kolagen simulator atau pembentukan kolagen tanpa sakit, tanpa downtime. Nanti kita akan bahas. Tapi intinya sebenarnya di Derma Pro ya udah melakukan itu dengan kita menggunakan alat, dengan kita menggunakan Morpheus, menggunakan Onda, atau kita menggunakan benang juga gitu kan. Jadi ada menggunakan benang untuk lifting, dan kemudian yang terakhir kita menggunakan gori untuk pembentukan kolagen supaya jauh lebih mudah, sama untuk ngangkat juga dalam waktu 2 menit. Oke, wah 2 menit ya. Sampai kaget dulu nih saya, dan cepet sekali cuma 2 menit. Nyuntiknya cuma segitu. Oke. Wah, ini luar biasa nih, banyak nih treatmentnya ya. Kita mau bahasnya dikit-dikit nanti, dokter ya. Tapi mau dipertegas lagi nih, dokter. Berarti untuk facelifting begitu ini nggak melulu hanya soal operasi begitu ya. Orang kan udah takutnya kita kalau udah umur 50 gitu harus dibelek nih, harus operasi facelift gitu ya. Gak ada cara lain gitu ya. Gak ada cara lain. Tapi ternyata ternyata ada banyak treatment yang bisa dilakukan banyak. Ya, dok. Makanya sebenarnya kita mau iniin ke pemirsa juga di rumah, mumpung kita masih muda ya. Sebenarnya pemilihan facelift, apalagi era sekarang, benar-benar banyak sekali dengan kemajuan teknologi itu, banyak pilihan untuk kamu mau cantik gitu ya. Jadi misalnya kamu nggak mau facelift, maunya pakai alat. Sekarang ada dengan alat itu banyak. Pakai Morpheus, kalau di ini pakai Onda, ada yang namanya juga Ultera, ada Thermas, itu bisa benar-benar untuk lifting dan untuk pembentukan kolagen. Atau misalnya mau yang agak lebih tahan lama dikit, lebih kencang lagi, pakai benang juga bisa, ya kan? Atau misalnya pakai yang aku nggak mau pakai alat dan nggak mau pakai benang, ada yang kolagen simulator sekarang. Jadi kayak Gori ini kolagen simulator itu dia create kolagen tapi juga bisa lifting. Walaupun mungkin liftingnya tidak seheboh misalnya kita pakai alat atau kita pakai benang, tapi lumayan loh bisa buat lifting juga. Jadi pilihannya tuh banyak banget. Jadi jangan terpaku dengan facelift karena kayak trennya sekarang bahwa natural glow. Jadi ketika kita merawat kulit kita sejak dini itu even mungkin kita bisa menghindari terjadinya facelift. Tapi kalaupun kita udah facelift kita tetap harus rawat juga kan. Betul. Nah itu pemilihannya tuh banyak banget, tinggal tanya aja misalnya ke klinik-klinik yang dekat gitu. Aku pengennya lifting tapi ya itu nggak mau operasi. Itu banyak sekali pilihannya sekarang. Zaman udah makin maju ya, dok ya. Udah makin maju. Teknologi udah semakin maju, nggak perlu lagi pergi operasi di black. Mungkin kalau yang takut begitu ya, sekarang sudah banyak pilihannya. Udah banyak. Asal kita mau jawab. Gitu. Kita mau ngobrol nanti, dokter, yang mengenai treatment ini. Kita mau bahas lebih mendalam lagi, atau mungkin Anda sudah mulai tertarik nih ingin lihat-lihat dulu, bisa berkunjung dulu di akun Instagramnya, dokter ya. Ada di @klinikdermapro_jakarta. Di sana bisa diintip dulu tuh ya treatmentnya seperti apa. Mungkin ada artis-artisnya siapa aja sih yang udah treatment di sana ya. Nanti kita ngobrol lagi dengan dokter Tata. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita. Ada kembali di Bincang Kita, saudara. Saya masih bersama dengan Dr. Tani Wanita dari Klinik Derma Pro Jakarta. Kami sedang membahas mengenai tren kecantikan di 2025. Oke, dokter, tadi kita sudah cerita ya mengenai seperti apa sih yang diinginkan saat ini di 2025 itu natural glow up begitu ya. Bukan yang
filler berlebihan begitu. Sekarang kita masuk ke Klinik Derma Pro Jakarta ya, yang selalu dengan inovasi terbarunya kita mau tampil seperti artis Hollywood juga bisa ya dokter ya. Treatment-treatmentnya seperti apa nih dokter? Jadi yang pertama kita ini karena kita tadi ngangkat Lindsay Lohan ya, ternyata Lindsay Lohan tuh pakai alat namanya Morpheus. Jadi yang Morpheus itu sebenarnya di Derma Pro udah dari 2022 kalau kita lihat. Jadi dia tuh pertama kali terkenal karena dipakai sama Kim Kardashian dan kemudian jadi booming satu Hollywood gitu ya. Jadi yang kita lihat ada footage-nya juga bahwa ternyata Lindsay Lohan tuh rutin melakukan Morpheus. Jadi Morpheus itu sebenarnya adalah orang bilangnya RF microneedling. Jadi dia menggabungkan antara jarum sama panas. Nah jarumnya ini bisa disetel, jadi dia bisa untuk menghilangkan lemak dalam satu alat ya, satu kali perawatan. Ini bisa banyak kegunaannya. Kayak tadi dia bisa untuk menghilangkan lemak. Dia bisa untuk lifting, jadi ngangkat langsung ya. Kemudian dia mengecilkan pori paru, membentuk kolagen, even bisa buat bawah mata, kerutan, dan bisa buat jidat, lifting. Sekalian pakai satu alat. Iya kan, makanya kalau misalnya pasien maunya, aku kan ada beberapa pasien yang nggak mau disuntik sama sekali. Pokoknya aku takut nih jarum suntik. Walaupun tadi aku bilang ada jarum, tapi itu nggak, penampakannya bukan jarum. Jadi kayak cuman kayak di trap, kayak cuman alat doang gitu ya. Jadi pasien tuh lebih inilah oke lah gitu ini ya. nggak ada jarum-jarum. Jadi buat yang takut jarum dan pengen ini, jadi semua yang kita bahas hari ini tuh double function. Jadi untuk lifting bisa, untuk pembentukan kolagen bisa, termasuk Morpheus ini. Dan itu semuanya dalam waktu singkat, cuma 10 menit aja udah kelihatan hasil. Gitu. Jadi pakai alat nih yang pertama ya, si Morpheus ini gitu. yang bisa untuk menghilangkan lemak, tadi untuk menghilangkan kerutan dan mengencangkan kulit. Wah, bisa buat pori-pori juga. Bisa untuk pori-pori juga. Itu sering dilihat diintip Lindsay Lohan yang suka pakai ya kalau Kim di Kardashian juga ya. banyak banget. Jadi kalau misalnya kita lihat di LA itu kebanyakan mereka pakai alat ini memang, dokter-dokter yang di Beverly Hills gitu. Itu kalau yang di Hollywood ya dok ya. Kalau yang di Indonesia yang kita bisa lihat nih kulitnya udah mirip-mirip nih, siapa aja yang udah pernah pakai? Banyak, itu kan ada semua almost sudah pakai. Karena kita udah dari 2022 ya, udah Inul, udah dari Kak Feni Rose, sudah dari Ayah Ojak, semuanya artis-artis itu semuanya udah pakai Morpheus itu. Jadi dan hasilnya memang langsung kelihatan banget dan mereka suka gitu loh. Disebutkan tadi Bunda Inul ya, itu memang kayak Lindsay Lohan juga tuh. Kita lihat dari muda sampai sekarang nggak tua-tua begitu aja kulitnya ya. Ternyata rahasianya treatment di Klinik Derma Pro ya. Jadi bisa dilihat kalau siapa aja yang pakai Morpheus itu mungkin udah postingan kita yang dari tahun-tahun lalu. Dan memang kalau misalnya pemirsa rajin ngikutin Instagramnya Derma Pro kan tidak pernah melihat ada artis tuh yang overfill syndrome Tapi memang kita memang selalu itu kayak pasangan aja. Pokoknya kalau kamu mau pengencangan, kita juga harus create kolagen gitu. Jadi memang kelihatan awet muda aja, begitu-begitu aja tanpa ya. rasa sakit. Tanpa rasa sakit 10 menit udah kelar dan memang bisa langsung setelah itu, setelah Morpheus itu misalnya Melisa mau langsung arisan atau mau langsung pergi meeting atau apa, nggak ada footage-nya. Nggak ada downtime-nya kemudian ya, nggak perlu langsung bisa beraktivitas merah gitu. Begitu. Atau biasanya kalau habis oplas kan mesti dibungkus, nggak bisa pergi keluar rumah. Ini ternyata jauh lebih cepat, hasilnya langsung kelihatan juga begitu kira-kira. Jadi kalau kita Morpheus itu kan sebenarnya agak merah. Tapi kita kasih, itu udah satu rangkaian ya. Kalau di klinik kita tuh udah dikasih masker yang mengandung growth factor. Kemudian masker ini yang akan meredakan merah-merahnya. Nah setelah itu waktu pulang kita juga bekalin dengan serum yang ada stem cell-nya. Jadi nanti hasilnya akan jauh lebih bagus. Cuman Morpheus itu memang Melisa nggak boleh make up 3 hari ke depan. Baik. Tapi kan kulitnya udah bagus ya dok ya. Nah iya makanya. Cuman kadang-kadang kan orang tanya downtime-nya gimana sih kok kayaknya too good to be true gitu ya. Tapi cuman itu nggak boleh make up 3 hari ke depan. Tapi kan kita udah kasih stem cell ya. Jadi nanti untuk pemeliharaannya jadi kulitmu jauh lebih bagus gitu. Baik. Jadi buat tadi yang takut jarum, takut dioperasi begitu ya. Ini ada pilihan yang bisa dilakukan dengan alat Morpheus. Tadi dokter sempat sebutkan juga kalau ingin yang lebih tahan lama bisa pakai menggunakan benang ya dokter ya. Boleh cerita nih kalau benang prosedurnya seperti apa? Jadi perbedaan Morpheus dengan benang adalah kalau Morpheus karena kita pakai alat. Jadi kadang-kadang liftingnya itu juga nggak seheboh. Orang kan pengennya wah gitu ya, kenceng banget. Dan pengennya tuh pasti tahan lama. Jadi kalau misalnya orang pengen yang lebih kenceng dan pengen yang lebih tahan lama bisa sampai 1,5 tahun kan kalau benang Mel. Jadi pakainya benang. Jadi mostly beberapa pasien yang memang mereka udah pakai benang udah lama, biasanya mereka agak
segan gitu ya mau pakai alat, karena mereka tahu pasti nggak akan selifting benang dan nggak akan setahan lama benang gitu. Dan benang ini sebenarnya juga sama kayak kayak Morpheus, cuma 10 menit aja pasangnya. Cepet juga tetap ya. Kalau kita lihat misalnya Bunda Inu, Agnes Jennifer, atau misalnya Ayu Ting Ting, terus Amanda Manopo, mereka siang di benang, malam udah syuting. Aduh, karena saking padatnya acaranya ya. Dan memang nggak kenapa-napa, memang muka kita gitu loh. Jadi mungkin agak sembab dikit, tapi memungkinkan banget untuk langsung beraktivitas gitu. Jadi cuman kalau misalnya rasa sakit, kalau Morpheus kan kita pakai anestesinya cuman oles doang. Kalau benang ini double. Jadi pakai anestesi oles, kemudian kita kasih lagi anestesi suntik. Jadi almost nggak kerasa apa-apa. Pulang pun kita bekalin dengan antibiotik sama obat anti sakitnya, Mel. Oke, baik. Jadi bisa dipilih tuh ya. Disesuaikan juga dengan kriteria pasiennya begitu dokter. Kalau misalnya masih kerutan-kerutannya sedikit bisa pakai Morpheus, tapi kalau memang butuh kencangnya lebih lagi bisa menggunakan benang pada akhirnya gitu ya. Jadi bisa dipilih aja. Jadi sebenarnya kita lebih Taylorism. Misal pasien kayak Melisa, Melisa takut atau enggak sama jarum. Itu yang benar. Kadang-kadang kan orang lihat benang, wah serem banget gitu, udah nggak mau gitu. Tapi makanya kita pakainya alat. Tapi kalau ada orang yang emang kadang-kadang kan udah shopping klinik kecantikan udah berani, ya pasti kita pilihnya benang gitu. Jadi kita sesuaiin sama mereka berani atau enggaknya, ada acara atau enggaknya, terus mereka tipenya yang bisa menerima bengkak atau enggak. Jadi memang perlu banget untuk konsultasi dan komunikasi yang baik dengan dokter. Jadi disesuaikan dengan pasiennya, pilih dokternya juga jangan sembarangan ya dokter ya. Pilih kliniknya juga jangan sampai sembarangan. Di klinik Dermapro nih bisa disesuaikan dengan ketakutannya, kebutuhannya pasien. Semuanya bisa disesuaikan pada akhirnya. Nah ini yang akan menjadi treatment yang populer di 2025 bisa dibilang begitu dong ya dok ya, karena kan tadi harus kencang tapi nggak filler berlebihan, berarti dengan pilihan alat Morpheus dan juga tanam benang ini bisa jadi tren kecantikan di 2025 bisa dibilang gitu ya dok? Iya, jadi di kita ada 3 sebenarnya yang kita mau ini adalah alat untuk pengencangan dan pembentukan kolagen, atau menggunakan benang yang sebenarnya benang itu juga membentuk kolagen. Karena dengan memasukkan benang, sebenarnya benang itu kan pada akhirnya semakin ngencangin karena dia benda asing, tubuh kita kan membentuk kolagen di sekitar benang itu. Jadi sama. Terus kemudian kita memasukkan yang kolagennya sendiri, kolagen booster. Tapi kolagen booster yang kita pilih di Dermapro juga bisa buat pengencangan. Jadi intinya sebenarnya adalah pengencangan dan pembentukan kolagen yang akan bikin kulit kita menjadi lebih muda lagi kayak tadi. Jadi pilihannya ada 3 tergantung sama pasien. Kita tahan dulu si Gori ini ya dok ya. Mungkin tapi boleh dibocorin treatment yang kalau Morpheus sama tanam benang ini kira-kira butuh biaya berapa sih dokter? Nah orang bikin kan mungkin ini perawatan Lindsay Lohan mahal banget gitu kan. Itu sebenarnya cuma 8 juta untuk satu muka. Bisa terjangkau bisa ya. bertahan sampai 4 tahun, 4 bulan ya kalau misalnya ini. Tapi kalau misalnya keadaan kulitnya memang agak kendor banget, bisa diulang 1 bulan 3 kali dengan jangka waktu antara 1 bulan sampai 1,5 bulan. Kalau benang itu antara 4 jutaan sampai 15 juta. Tapi bertahan 1 tahun loh ya. Lebih lama ya. 1 sampai 1,5 tahun. Lebih besar sedikit, tahannya lebih lama. Jadi bisa dipilih tuh ya. Apa sih treatment yang cocok saat ini? Trennya sudah dikasih tahu di 2025 harus lifting, harus kencang tadi ya, jangan filler berlebihan. Bisa diintip-intip lagi deh ya di akun Instagramnya di @klinikdermaprojakarta. Mungkin ada promo-promo juga banyak di sana ya dok ya. Bisa dilihat di sana treatment-treatmentnya seperti apa sih. Nanti kita bisa cari tahu kemudian. Kita mau ngobrol mengenai si Gori ini ya dok ya. Tapi kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Bincang Kita. Kembali lagi di Bincang Kita Saudara, kami masih membahas mengenai tren kecantikan di tahun 2025. Saya masih bersama dengan Dr. Tani Yuanita dari Klinik Dermapro Jakarta. Oke dok, tadi kita sudah bahas ya mengenai alatnya, bisa pakai alat Morpheus, bisa juga dengan menggunakan tanam benang kalau di Klinik Dermapro. Tadi ada yang disembunyiin kita ya, masih tahan-tahan sedikit. Mau bahas ini mengenai Gori, boleh cerita kalau Gori ini treatment tambahan lagi seperti apa nih dok? Jadi Gori ini sebenarnya ada kolagen stimulator, atau misalnya kita bilangnya tuh dia bahannya tuh sebenarnya bahan benang.
Mel. Jadi orang bilang itu benang cair. Jadi kalau Anda takut di benang, tapi pengen supaya lifting, pengen kolagennya kebentuk, pakailah Gori. Jadi dia itu cuma disuntikin aja ya. Jadi di sini 2 menit udah langsung lifting, kelihatan hasilnya. Langsung kelihatan hasilnya. Jadi Gori ini kolagen stimulator yang menang penghargaan di Monaco tahun 2020 sebagai best kolagen stimulator. Jadi bukan abal-abal gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien pengen supaya kayak tadi aku bilang kolagennya kebentuk, tapi mungkin dia takut juga pakai alat, karena kan tadi alat 3 hari kan nggak boleh pakai make up tuh. Terus kemudian benang juga nggak punya nyali, cobalah Gori. Gitu. Karena ya itu tadi perawatannya nggak pakai sakit, even cuma 2 titik doang, 2 menit udah kelar dan langsung kelihatan hasil. Bisa bertahan sampai 4 bulan. Jadi sekarang trennya bukan disuntikin filler lagi ya dok ya, tapi disuntikin kolagen stimulator. Kolagen stimulator untuk membentuk kolagen. Karena tadi itu memang mungkin Melisa juga tahu bahwa beberapa ini kan beredar orang takut di filler dan segala macam. Tapi untuk orang-orang yang pengen supaya agak kelihatan bersih, karena ada beberapa orang kan yang kulitnya bener-bener tipis, nggak ada volumenya gitu ya. Dan mereka memang nggak mau ada filler dimasukin lagi, ya jalan satu-satunya udah dengan kolagen stimulator. Cuman memang keunggulan Gori ini begini, ada beberapa kolagen stimulator yang memberikan efek volumizing. Jadi memberikan efek kayak ngisi, kayak filler gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang memang mukanya udah tembem kan. Mereka nggak mau di volumizing lagi. Jadi pakailah Gori, karena Gori tidak memberikan efek volumizing tapi memberikan efek lifting. Tapi dia tetap create kolagen yang kita perlukan gitu loh, dan bisa bertahannya lumayan lama kan, sekali itu dengan sampai 4 bulan gitu loh. Jadi lumayan lama. Jadi memang tren sekarang ini benar-benar ke kolagen itu, karena ya again kita mau bikin supaya kulit kita berisi kayak kenyal ya, sebenarnya bukan berisi ya. Jadi kan jadi lebih awet muda gitu loh, karena sekarang kan juga banyak orang-orang yang sampai fat transfer ke Korea kan. Nah, untuk yang nggak mau ya pakainya ya kolagen stimulator ini gitu. Jadi dapat efek supaya lebih kenyal, terus kulitnya juga kerutan halusnya juga menghilang, terus jadi lebih glowing kayak gitu, dan liftingnya itu loh yang mereka bisa dapat. Jadi kalau misalnya ada acara nih, misalnya berapa ini ke depan dok, aku nggak mau ada bengkak, nggak mau ada ini, udah mepet banget nih, jadi cobalah Gori. Baik. Buat mama-mama mungkin ya yang mau ngawinin anaknya atau mau ada acara langsung nih ya, langsung kelihatan awet muda lagi. Sibuk banget gitu ya, mau ada downtime sama sekali, harus cobain gitu. Baik. Tadi dokter sempat sebutkan tuh ya efeknya yang terjadi bisa lifting, bisa mengisi juga dan menghilangkan kerutan. Siapa aja nih dokter yang disarankan menggunakan kolagen stimulator ini? Jadi kalau misalnya kolagen stimulator tuh dia kalau anak-anak muda kita lebih nggak populer ya. Kalau tanam benang kan mungkin dari umur 20-an mereka udah mulai ini karena untuk V-shape. Nah, tapi kalau Gori ini mungkin dari umur 35 ke atas ya, karena kolagen kita tuh kan dari umur 24 tahun udah nurun. Jadi biasanya Gori ini segmen pasarnya lebih ke 35 sama 40 tahunan yang ngerasa kulitnya kok tipis. Terus udah mulai kayak ada kendor. Terus kalau misalnya kok kayak nggak kenyal, terus kering, terus ada keriput-keriput halus, tuh wajib coba Gori deh. Baik. Jadi bisa digunakan tadi untuk tadi ya ageless treatment nih ya. Ageless, jadi undetectable sebenarnya. Jadi perawatannya tidak terdeteksi kamu diapain, karena hasilnya juga natural banget kan. Tapi memang bikin supaya kulit kita tuh jadi lebih muda gitu loh ininya. Itu dia bagi yang tadi ya mungkin pipinya udah tebem, nggak pengen lagi kelihatan lebih bengkak-bengkak, tapi pengen lifting, pengen supaya lebih kenyal ininya, wajib cobain Gori. Dan dia bisa buat mata juga loh Mel. Nah, maksudnya kan kita udah mulai turun ya, kadang-kadang orang pengen supaya kayak bilang foxy eyes gitu, tapi mungkin tanpa benang bisa cobain Gori juga bisa untuk gitu. Lengkap deh ya di klinik Dermaproy ya. Buat yang pengen alat alat Orpheus tadi mau tanam benang bisa, ini ada juga pilihan suntik kolagen stimulator dari Gori ini pada akhirnya. Mungkin ada tips kepada pasien atau penonton di rumah nih dok ya, karena mungkin ada ingin mendapatkan Gori, kemudian ada batasan atau mungkin pantangan, mungkin ada yang masih takut-takut gitu ya, silakan diceritakan nih dokter. Jadi tipsnya yang pertama itu mungkin banyak beredar di luar, karena sebenarnya ini udah masuk Indonesia tuh udah lama dari 2022, tapi beberapa orang mungkin takut adanya
alergi lah, bengkak lah gitu, karena sesuatu yang baru biasanya mereka agak-agak ini ya apa namanya aware gitu, rada-rada caution. Jadi kalau di klinik dermatolog pasti kita kasih obat anti alergi dulu. Jadi untuk mencegah terjadi, kita lebih baik mencegah kan. Jadi memang kita kasih obat anti alergi dulu karena kan pasien badan berbeda-beda ya. Nah, waktu pulang kita juga bekalin dengan anti bengkak di rumah. Jadi itu membuat supaya pasien lebih nyaman dan langsung kelihatan hasil daripada nanti udah bengkak dulu baru kita kasih anti bengkak kan ini ya. Jadi memang kita siapkan itu dulu supaya pasien nyaman dan langsung kelihatan hasilnya dan bisa langsung aktivitas. Terus yang kedua juga banyak banget yang beredar di online gitu loh. Kan palsu-palsu kita nggak tahu ya. Kadang-kadang ada orang bilang, mahal di klinik, mendingan gue beli sendiri. Nanti nggak tahu deh nyuntikinya sama siapa gitu. Tapi kan kita nggak tahu itu palsu apa enggak. Kita juga nggak tahu itu isinya apa. Makanya ketika beredar misalnya kayak efek samping yang nggak dipengenin, kadang-kadang orang jadi nyalain yang asli gitu loh. Padahal dia nggak tahu tuh sebenarnya belinya di mana. Jadi please aware dengan sesuatu yang dimasukkan ke badan. Karena kalau kita nggak tahu itu palsu atau enggak, kalau misalnya terjadi sesuatu, apa kan kita nggak bisa iniin, malah mungkin biaya untuk betulinnya lebih mahal gitu kan. Terus yang ketiga memang harus ke dokter yang benar-benar udah sering ya ngelakuin ini, karena kalau misalnya kita nggak tahu salah suntik atau apa, lagi kita nyalain produknya. Padahal memang kan kalau misalnya produk kayak gini-gini kita dokter aja belajar ya, maksudnya gimana, ada seminarnya lah untuk mau ini satu produk. Jadi saran aku juga gitu Mbak, jadi pilih produknya yang asli dan kemudian pilih injektornya atau dokternya yang benar-benar kompeten untuk melakukan gori ini gitu. Salah satunya bisa pergi ke klinik Dermapol Jakarta ya. Selalu menjadi inovator, selalu sudah terbukti yang langganan artis-artis terkenal, para pejabat nih ya. Ini untuk pria juga bisa ya dokter ya? Bisa. Malah banyak banget karena pria-pria kan nggak mau perawatan yang ribet kan ya ini ya. Aku nggak mau nih dok kelihatan kayak bengkak-bengkak nanti dikirain kok ini gitu. Jadi bapak-bapak juga bisa, apalagi yang udah umur kan mulai ini ya kayak kelihatan turun kayak gitu. Jadi bapak-bapak bisa ikutan ibunya ya ke klinik ya gitu, dan nggak kelihatan kok Pak, cuma 2 menit langsung lifting Pak gitu ini. Tetap sama nih ya kayak istrinya, sama-sama awet muda gitu ya. Gitu. Berapa nih dokter biayanya kalau untuk treatment gori? Nah, ini gori itu biasanya kalau satu box itu 7 juta, tapi kalau kita kan butuhnya 2, itu 13 juta. Tapi untuk 4 bulan ya, jadi jangan bilang mahal banget, karena kita nggak ulang tiap bulan juga, jadi bisa sampai 4 bulan. Bahkan kalau misalnya kita gaya hidup sehat dan lain sebagainya, kadang-kadang bisa sampai setahun loh. Baik. Gitu. Jadi 2 menit untuk setahun. 2 menit untuk setahun. Treatmentnya cepat, tidak sakit, kemudian bisa dipilih disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan lupa datangnya ke klinik Dermapol Jakarta ya. Dokternya sudah berkualitas, produknya pasti asli semuanya, jadi semuanya aman, tenang, keluar cantik, sehat ya dok ya. Itu dia yang paling penting ya. Baik, terima kasih dokter Tata hari ini untuk informasinya ya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi yang mungkin sedang mencari tren kecantikan di tahun 2025. Sekarang yang natural ya dokter Natural ya. glow. Natural glow. Youthful looking. Jangan sampai ketinggalan. Silakan berkunjung, bisa lihat-lihat dulu di akun Instagramnya di @klinik_dermapol_jakarta atau langsung datang ke klinik ya dokter ya di Jakarta Barat. Langsung berkunjung ketemu dokter Tatat. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya hari ini. Semoga perbincangan tadi jadi perbincangan yang bermanfaat untuk Anda. Kami harus pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.